Jumpa kembali dengan saya John Simon dalam channel Hermeneutik sebagai seni memahami untuk hidup yang lebih baik. Dari tempat saya duduk menikmati area persawahan dan tanaman kacang panjang, lalu pohon pisang yang menghijau, saya menyapa teman-teman dimanapun berada. Semoga Anda semua dalam keadaan baik dan kebahagiaan meliputi Anda. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit catatan-catatan dalam pemikiran filsafat hermeneutik terkait apa yang dikatakan oleh seorang filsuf yang bernama Immanuel Kant. Immanuel Kant memperkenalkan sebuah definisi tentang subjek yang sesungguhnya diambil dari khasanah pemikiran filsafat dari bapak filsafat modern yang bernama René Descartes. Kalau René Descartes menggunakan istilah cogito untuk menyebut subjek, yaitu ia yang berpikir dengan istilah yang terkenal cogito ergo sum cogitans, aku berpikir maka aku ada. Maka seorang yang bernama Immanuel Kant memperkenalkan sebuah istilah yang menunjuk pada subjek itu dengan istilah dalam bahasa Jerman das Ding an sich, yaitu ada pada dirinya sendiri. Aku ada pada diriku yang sendirian. Nah, upaya Immanuel Kant menjelaskan subjek ini sebetulnya harus ditempatkan dalam khasanah filsafat modern yang mencoba menempatkan teori atau pemikiran itu terpisah dari pengalaman. Mengapa pemikiran itu dipisahkan dari pengalaman? Karena pengalaman dianggap sesuatu yang penuh dengan ketidakbaikan. Pengalaman dilihat secara negatif sebagai sesuatu yang tidak objektif, karena pengamatan atas pengalaman itu pasti menyertakan unsur subjektivitas, dan unsur subjektivitas itu sesuatu yang harus dijauhi dan tidak boleh ada dalam percakapan pengetahuan ilmu yang modern yang bersifat positivistik atau ilmu pasti. Teman-teman yang budiman, das Ding an sich yang diperkenalkan oleh Immanuel Kant ini sejatinya memperlihatkan bagaimana subjek itu terpisah dari pengalaman. Ia mengalami sikap yang kritis, tetapi kritis itu tidak berbasis pada pengalaman. Apa yang disebut dengan pure reason atau nalar yang murni dalam pemikiran Immanuel Kant, maka murni yang dimaksud oleh Kant adalah murni karena terpisah dari pengalaman, terbebas dari realitas. Jadi aku yang berpikir harus membebaskan diriku dari pengalaman, dari realitas. Inilah yang menyebabkan akhirnya filsafat kritis Immanuel Kant mengalami kemacetan, karena das Ding an sich yang berpikir atau aku yang berpikir seorang diri itu pada akhirnya tidak bisa dibayangkan mengerjakan fungsi-fungsi yang praktis dalam rangka menata, mengelola konteks yang begitu penuh tantangan dan penderitaan. Lahirlah filsuf lain yang bernama Friedrich Hegel yang mencoba mengantisipasi kemacetan pemikiran filsafat Immanuel Kant. Lewat tokoh yang bernama Hegel, Hegel mencoba keluar dari jebakan subjek yang imun dari berbagai macam pandangan-pandangan yang tertutup dan terpisah dari realitas. Menurut Hegel, sebuah teori dikatakan teori yang benar apabila teori tersebut melahirkan gagasan-gagasan untuk transformasi sosial, perubahan sosial. Itulah teori yang berbasis pada realitas. Tetapi, sahabat-sahabatku, ternyata pemikiran kritis dari seorang yang bernama Hegel itu juga mengalami kemacetan.
Apa yang macet? Macet karena pemikiran kritis Hegel itu juga terjebak dalam inkonsistensi. Walaupun Hegel memperkenalkan sebuah definisi subjek yang afirmatif, yang harus keluar dari dirinya, melampaui das Ding an sich, hidup untuk diri sendiri. Tetapi pada akhirnya pemikiran filsafat kritis dari seorang yang bernama Hegel itu juga tidak bisa mengerjakan transformasi sosial, perubahan realitas yang dikehendaki dari konteks penderitaan yang sedang terjadi. Karena itu, teman-teman yang budiman, ada banyak pemikir di konteks dunia ketiga seperti Aloysius Pieris yang berbasis pada pemikiran filsafat Immanuel Kant dan pemikiran filsafat Friedrich Hegel yang mencoba mendandani, memperbaiki catatan-catatan kelemahan kekurangan dari Kant dan Hegel. Ia mengatakan bahwa yang menjadi basis dalam rangka kita pertama-tama berpikir kritis itu bukan teori yang abstrak, tetapi filsafat harus menjadi filsafat yang berangkat dari realitas, dari pengalaman. Dan ia memperkenalkan bukan kontemplasi, bukan refleksi yang pertama harus ada, tetapi action, aksi, tindakan yang dalam tindakan itu terlihat bagaimana teori itu, apakah ia dapat mengubah realitas atau dia hanya mempertahankan status quo kemapanan dan ketidakadilan yang terjadi di mana-mana. Karena itu, teman-teman yang berbahagia, dalam rangka kita mendandani, memperbaiki hidup di konteks kita yang penuh dengan tantangan dan penderitaan, tidak cukup kita menyusun, mendefinisikan subjek diri kita sebagai das Ding an sich menurut Immanuel Kant, atau sebagai subjek yang afirmatif keluar, tetapi hanya selesai dalam angan-angan, tetapi kita harus bisa menghadirkan subjek yang betul-betul terbuka, dekat, tidak imun dari relasi, dan bahkan mementingkan mediasi dalam rangka mencapai pengenalan diri yang lebih baik. Hanya dengan subjek yang terbuka, maka dialog-dialog yang transformatif untuk mengubah realitas yang tidak adil, realitas kemiskinan, penderitaan, dan tantangan di hari ini berupa COVID-19 membutuhkan aksi-aksi yang nyata dalam rangka perubahan hidup yang semakin baik. Demikian catatan saya dalam kesempatan berjumpa kali ini. Kunjungi terus channel Hermeneutik sebagai seni memahami untuk hidup yang lebih baik. Salam jumpa kembali dengan saya dan terima kasih atas kebersamaan kita.